Survei pendukung Gerindra PKB di DKI Jakarta lebih pilih Anies jadi capres. Para pemilih atau pendukung Partai Gerindra, PKB hingga Partai Golkar ternyata lebih memilih Anies Rashid Baswedan. Nasdem bahkan sudah resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Tiga partai ini punya satu kesamaan yang saya kira tidak bisa dibantah. Mereka memiliki kesamaan ingin mencapreskan Anies Baswedan di 2024 mendatang. Bahwa dua sisi ini adalah satu forum televisi yang juga bisa mencerdaskan anak bangsa. Jadi pemilu itu adalah satu keniscayaan sebetulnya ya, yang harus kemudian kita ikut berpartisipasi guna kemudian kita melahirkan kepemimpinan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Survei pendukung Gerindra PKB di DKI Jakarta lebih pilih Anies jadi capres. Para pemilih atau pendukung Partai Gerindra, PKB hingga Partai Golkar ternyata lebih memilih Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 timbang pilihan partai yang mereka dukung. Fakta menarik yang ditemukan dalam temuan hasil survei Indo Strategis wilayah DKI Jakarta pada Oktober 2022. Bagaimana data yang diterima, survei memotret sembaran dukungan capres berbasis partai. Misalnya Gerindra, meskipun sudah secara resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di 2024, nyatanya dukungan pemilihan Gerindra untuk Prabowo hanya 31,2%, sementara sebanyak 39,2% memilih partai berlambang burung Garuda itu. Pelabuh pilihannya ke Anies Baswedan. Ini ya sebagai satu fenomena yang tentu bikin istana bergetar ya. Kalau Anies itu biasa-biasa saja ya, itu pastilah tidak ada pelarangan-pelarangan seperti ini. Tapi masalahnya saya pikirkan istana makin hari makin bergosip soal Anies ini ya. Analis-analis, relawan-relawan ya, pembenci-pembenci Anies bergosip kira-kira gimana caranya untuk mematahkan kaki Anies ini. Bahwa dua sisi ini adalah satu forum televisi yang juga bisa mencerdaskan anak bangsa. Jadi pemilu itu adalah satu keniscayaan sebetulnya ya, yang harus kemudian kita ikut berpartisipasi guna kemudian kita melahirkan kepemimpinan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Nah, oleh karenanya, terkait dengan judul ini, saya ingin sampaikan bahwa masyarakat juga harus tahu seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan itu boleh dicapreskan dan boleh juga punya keinginan untuk menjadi calon presiden. Seorang Anies Rashid Baswedan rupanya terus-menerus memberikan arahan, memberikan gambaran pada anak-anak muda, pada para relawannya, pada para pendukungnya untuk tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak membalas cacian dengan cacian, tidak membalas makian dengan makian, tapi harus bersikap dengan jauh lebih elegan. Nasdem bahkan sudah resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Tiga partai ini punya satu kesamaan yang saya kira tidak bisa dibantah. Mereka memiliki kesamaan ingin mencapreskan Anies Baswedan di 2024 mendatang. Survei pendukung Gerindra PKB di DKI Jakarta lebih pilih Anies jadi capres. Para pemilih atau pendukung Partai Gerindra, PKB hingga Partai Golkar ternyata lebih memilih Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 timbang pilihan partai yang mereka dukung. Fakta menarik yang ditemukan dalam temuan hasil survei Indo Strategis wilayah DKI Jakarta pada Oktober 2022. Bagaimana data yang diterima, survei memotret sembaran dukungan capres berbasis
berbasis partai. Misalnya Gerindra, meskipun sudah secara resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di 2024, nyatanya dukungan pemilihan Gerindra untuk Prabowo hanya 31,2%, sementara sebanyak 39,2% memilih partai berlambang burung Garuda itu. Pelabuh pilihannya ke Anies Baswedan. Seorang Anies Rashid Baswedan rupanya terus-menerus memberikan arahan, memberikan gambaran pada anak-anak muda, pada para relawannya, pada para pendukungnya untuk tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak membalas cacian dengan cacian, tidak membalas makian dengan makian, tapi harus bersikap dengan jauh lebih elegan. Bahwa dua sisi ini adalah satu forum televisi yang juga bisa mencerdaskan anak bangsa. Jadi pemilu itu adalah satu keniscayaan sebetulnya ya, yang harus kemudian kita ikut berpartisipasi guna kemudian kita melahirkan kepemimpinan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Nah, oleh karenanya terkait dengan judul ini saya ingin sampaikan bahwa masyarakat juga harus tahu seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan itu boleh dicapreskan dan boleh juga punya keinginan untuk menjadi calon presiden. Nasdem bahkan sudah resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Tiga partai ini punya satu kesamaan yang saya kira tidak bisa dibantah. Mereka memiliki kesamaan ingin mencapreskan Anies Baswedan di 2024 mendatang. Ini ya sebagai satu fenomena yang tentu bikin istana bergetar ya. Kalau Anies itu biasa-biasa saja ya, itu pastilah tidak ada pelarangan-pelarangan seperti ini. Tapi masalahnya saya pikirkan istana makin hari makin bergosip soal Anies ini ya. Analis-analis, relawan-relawan ya, pembenci Anies bergosip kira-kira gimana caranya untuk mematahkan kaki Anies ini. Survei pendukung Gerindra PKB di DKI Jakarta lebih pilih Anies dan Capres. Para pemilih atau pendukung Partai Gerindra, PKB hingga Partai Golkar ternyata lebih memilih Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 timbang pilihan partai yang mereka dukung. Fakta menarik ini ditemukan dalam temuan hasil survei Indo Strategis wilayah DKI Jakarta pada Oktober 2022. Bagaimana data yang diterima, survei memotret sembaran dukungan capres berbasis partai. Misalnya Gerindra, meskipun sudah secara resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di 2024, nyatanya dukungan pemilihan Gerindra untuk Prabowo hanya 31,2%, sementara sebanyak 39,2% memilih partai berlambang burung Garuda itu. Pelabuh pilihannya ke Anies Baswedan.